Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiah Alda, NPM 19140137, Prodi PGSD 4C di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan topik saya yang berjudul Dampak Negatif Globalisasi, mata kuliah Perspektif Global yang diampu oleh Bapak Dr. Randus Hanapi, MSI. Globalisasi mempunyai banyak manfaat dan pengaruh bagi masyarakat di dunia. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa pengaruh dan dampak negatif. Apakah kamu dapat merasakan pengaruh negatif yang terjadi dari globalisasi? Oke, untuk itu saya akan menjelaskan 3 contoh dari sekian banyaknya dampak negatif globalisasi. Sebelum itu, tahukah teman-teman apa itu globalisasi? Globalisasi adalah penyebaran produk, teknologi, informasi, dan pekerjaan tanpa adanya batasan negara atau budaya. Nah, 3 contoh dampak negatif dari globalisasi yang saya ambil. Yang pertama adalah sikap mementingkan diri sendiri atau individualisme. Individualisme bisa disebut mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Di kota besar, sifat individualisme tampak jelas, bahkan dengan jarak tetangga yang berdekatan belum tentu saling mengenal. Hal tersebut terjadi karena sosialisasi yang dilakukan berdasarkan kepentingan semata. Kalangan generasi muda di desa juga mulai memiliki sikap individualis yang tinggi. Kepedulian terhadap sesama tampak mulai memudar. Sebagai salah satu gejala dari perilaku ini adalah perilaku gotong royong dan tolong menolong yang dulu menjadi satu ciri khas masyarakat desa, perlahan juga mulai luntur seiring dengan kebersamaan yang memudar. Contoh sifat individualisme yang berkembang di sekitar kita diantaranya adalah menggunakan handphone tanpa memperhatikan keadaan di sekitar kita. Sifat individualis yang terjadi karena perkembangan teknologi ini terjadi karena mereka tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Contoh sikap individualis lain ialah ketidakpedulian sosial terhadap sesama yang membutuhkan. Solusi dari dampak negatif individualisme yang pertama, membuat prioritas berdasarkan moral. Yang kedua, menumbuhkan kembali semangat gotong royong, karena dengan cara gotong royong, kegiatan yang dilakukan akan cepat selesai dan setiap individu dapat merasakan pentingnya gotong royong. Selain itu, dapat menumbuhkan rasa persaudaraan antar masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas atau kepedulian antar individu yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, menanamkan kesadaran dan motivasi pada individu sehingga individu akan berubah dengan kesadarannya sendiri. Dan yang kelima, harus bisa mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kemudian dampak negatif globalisasi yang kedua adalah westernisasi. Makin cepatnya arus informasi di era globalisasi menyebabkan berbagai macam pengaruh muncul dalam perubahan sosial budaya. Arus informasi yang berkembang cukup cepat menyebabkan interaksi masyarakat dengan masyarakat lain makin intensif. Interaksi dengan dunia luar yang tidak disaring ataupun tidak terkendali dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Salah satunya adalah westernisasi. Apakah kamu pernah mendengar istilah westernisasi? Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalismenya, yaitu dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa barat seperti bangsa Eropa dan Amerika. Mengapa yang ditiru adalah Eropa dan Amerika? Iya,
karena bangsa Eropa dan Amerika adalah bangsa yang dianggap lebih modern, sehingga banyak anggapan bahwa meniru mereka akan disebut modern. Padahal kalau kita cermati, gaya hidup atau perilaku bangsa Barat tidak sesuai dengan budaya bangsa kita. Westernisasi dapat dilihat dari cara berpakaian, cara mengisi waktu luang, dan sebagainya. Gaya hidup yang bermewah-mewahan, gaya rambut yang kepirang-pirangan, pergi ke klub malam, dugem, adalah beberapa di antara contoh perilaku westernisasi. Westernisasi dapat terjadi karena masyarakat sering sekali menyalahartikan antara westernisasi dengan modernisasi. Faktor terjadinya westernisasi yang pertama, kurangnya penguasaan dan berkembangnya iptek. Yang kedua, masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri. Yang ketiga, maraknya budaya barat dan akulturasi atau pencampuran budaya. Yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat memilih budaya yang baik atau buruk. Yang kelima, munculnya keinginan untuk mencari kebebasan seperti negara-negara barat. Nah, solusi mengatasi dampak negatif westernisasi yang pertama, mencintai budaya asli Indonesia. Yang kedua, pengenalan Pancasila sejak dini. Yang ketiga, memberikan pemahaman nasionalisme. Dan yang keempat, memilih gaya hidup atau budaya baru. Yang kelima, memberikan pembekalan keimanan agar tidak terpengaruh oleh budaya barat. Kemudian yang ketiga adalah demoralisasi. Demoralisasi yang sering disebut sebagai dekadensi moral adalah suatu kondisi penurunan moral masyarakat akibat globalisasi yang semakin gencar dan tidak dapat dikontrol yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Adapun ciri perilakunya yaitu bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Demoralisasi yang sering kita jumpai saat ini adalah pembunuhan, pencurian, korupsi, dan pergaulan bebas. Nah, solusi dampak negatif dari demoralisasi yang pertama adalah kita mulai dari keluarga. Keluarga harus memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak tanpa memaksa. Kemudian yang kedua, sekolah. Sekolah tidak hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga membina moral dan akhlak peserta didik. Ketiga, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keempat, memperbaiki kualitas perekonomian. Nah, cukup sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.